Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Faiz ya Bu ya. Di sini saya yang sedang bertugas untuk melakukan visit di rumah sakit pada hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ida dok. Ibu boleh tahu usianya berapa Bu? Sekarang 40 tahun. Ibu saat ini gimana kondisinya Bu? Saya tuh lagi sedih dok, soalnya anak saya udah dirawat 5 bulan gara-gara diare doang. Oh gitu ya Bu ya. Tapi Ibu tenang aja. Saat ini kondisi anak Ibu alhamdulillah sekarang anak Ibu sudah lebih baik ya Bu ya daripada kondisi sebelumnya. Bagaimana harapan Ibu terhadap kesembuhan anak Ibu? Ya harapan saya mah anak saya teh cepat sembuh, terus bisa pulang juga dari sini, terus bisa main lagi sama anak-anak sejawatnya. Doain ya dok ya. Ya, amin Ibu. Ya Ibu, insya Allah kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita juga akan berusaha dan kita akan obati ya Bu ya sebagai bentuk ikhtiar kita. Dan mudah-mudahan nanti anak Ibu bisa sehat dan beraktivitas kembali ya Bu ya. Tapi kita harus tetap banyak bersabar ya Bu. Ya dengan apa yang sedang menimpa Ibu, sebagaimana seperti yang tercantum dalam surat Al-Luqman ayat 17 dan sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa sebagai seorang mukmin jika kita mendapat kegembiraan kita akan bersyukur, dan jika kita mendapat musibah kita harus tetap bersabar ya Bu ya. Kita juga harus meyakini ya Bu ya bahwa dengan adanya cobaan ini kita akan menghapuskan dosa sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa datangnya suatu cobaan pada seorang muslim bukanlah suatu musibah ya Bu ya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahan dosa-dosa Ibu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon yang menggugurkan daunnya Bu. Jadi Bu tenang aja Bu ya. Bahkan dengan sakit ini bisa membawa kita kepada keselamatan dari api neraka Ibu. Sebagaimana hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi Ibu. Justru dengan datangnya sakit ini sebaiknya Ibu menjadikan kita sebagai bahan untuk muhasabah diri ya Bu ya. Barangkali mungkin dengan ini Allah mengingatkan kita atas kelalaian kita, seperti yang tertara dalam surat Al-An'am ayat 42 yang bunyinya dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon dengan tunduk kepada Allah. Jadi artinya di sini ini Bu supaya mereka itu mau untuk tunduk kepada Allah dan hanya mencintai Allah bukan selainnya. Dan Imam Qatadah rahimakumullah mengatakan sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam disebabkan karena dosamu. Bahkan sebenarnya dengan penyakit yang menimpa kita terdapat banyak hikmah di balik semua ini ya Bu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai suatu kaum maka Dia akan memberi cobaan. Dan ada juga nasihat dari Qayyim rahimakumullah yang mengatakan bahwa andai kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangatlah terbatas dan semua ilmu akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah, sebagaimana sinar lampu yang sia-sia bersinar di bawah sinar matahari. Maka dari itu kita harus ikhlas ya Bu ya dalam menghadapi semua ujian, mau itu ujian penyakit dan menjalani pengobatannya, sebagaimana dalam surat Al-Asyrah ayat 8 yang berbunyi, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Tak lupa kita juga harus senantiasa untuk tetap bersyukur Ibu. Dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur, sebagaimana itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang dimana itu isinya mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Allah juga akan ingat kepada kita kalau misalkan Ibu ingat kepada Allah, maka Ibu harus banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah dan jangan ingkar juga kepada Allah. Nah, di sini sebagai dokter kita akan berusaha ya Bu ya semaksimal mungkin untuk membangun kesembuhan anak Ibu sebagai bentuk ikhtiar kami ya Bu ya. Namun Ibu harus ingat kembali bahwa hanya Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit ya Bu ya, sebagaimana dalam surat Al-Asyura ayat 80 yang berbunyi, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku.
Tidak lupa juga ya Bu ya untuk senantiasa berzikir, banyak-banyak beristighfar, dan juga banyak-banyak beribadah kepada Allah Ibu. Lalu meletakkan tangannya pada bagian yang sakit, kemudian mengucapkan Bismillah sebanyak 3 kali ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa A'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru dibaca 7 kali. Itu adalah doa yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kekuburan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Ibu jangan lupa membaca doa itu sebanyak 7 kali Bu ya. Lalu Ibu juga harus mengingat Allah ya Bu ya, karena Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Kita tidak boleh menggantungkan jampi-jampi, jimat-jimat dan semua yang mengandung kesyirikan. Dengan datangnya penyakit ini justru menjadikan kita untuk ladang introspeksi diri Ibu, muhasabah dan memohon ampun kepada Allah secara sungguh-sungguh dan senantiasa memperbanyak amalan salih. Kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Kita harus juga mendoakan anak Ibu dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini juga sudah tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5656, apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata labasa tahahurun insyaallah, yang artinya itu tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Lalu ibu juga harus banyak-banyak bersabar. Itu sudah tercantum dan dijelaskan juga dalam surat Al-Luqman ayat 17 dari hadis riwayat Muslim. Lalu ibu juga harus banyak-banyak berdoa. Lalu ibu harus senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibu juga harus ikhlas dan bersyukur dalam kondisi apapun. Kami sebagai dokter hanya bisa membantu. Segala kesembuhan itu hanya Allah lah yang mengatur kondisinya Ibu. Baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Pemeriksaan pada visit pada sore hari ini ya telah selesai. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Ibu? Udah dong. Baik Ibu, teman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.